Sintayong buka opsi bidik wajah baru di Timnas Indonesia Senior. Namun sebelum masuk ke pembahasan ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, membocorkan terkait skuad Timnas Indonesia untuk pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia Senior kemungkinan melakukan perombakan dalam setiap laganya. Timnas Indonesia berhak lolos ke fase grup kualifikasi Piala Dunia zona Asia pasca taklukkan Brunei Darussalam dengan kemenangan agregat 12-0. Usai lolos, kini tim besutan Sintayong tergabung di grup F bersama Irak, Filipina dan Vietnam. Perjuangan Timnas Indonesia di fase grup akan dimulai dengan menghadapi Irak pada tanggal 16 November mendatang di Basri International Stadium. Lalu laga kedua Rizky Ridho dan kolega dijadwalkan menghadapi Filipina pada tanggal 21 November di Rizal Memorial Stadium, Manila. Untuk kedua laga ini, Sintayong beserta tim kepelatihan Timnas Indonesia sepertinya harus memutar otak dengan keras. Terlebih jarak antara laga melawan Irak dan Filipina tidak memiliki jeda waktu yang panjang. Diutarakan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, bahwa dirinya dan jajaran staf pelatih lainnya ingin terus melihat perkembangan pemain Timnas Indonesia di kancah Liga 1. Kami belum bisa melakukan persiapan karena pemain akan tampil di kompetisi, tanggal 12 November kita kumpul dan tanggal 13 November kita langsung berangkat ke Irak, ucap Nova Arianto. Meski tak memiliki persiapan yang cukup lama, Nova mengatakan bahwa pelatih Sintayong masih akan berupaya memberikan kesempatan kepada wajah-wajah baru. Bahkan Nova mengatakan bahwa Sintayong membuka peluang untuk melakukan perombakan tetapi memang hal itu diakui tidak akan mudah. Kita akan melihat situasi di kompetisi Liga 1 pemain yang kami panggil apakah dalam kondisi baik atau tidak, kata Nova. Yang memberikan penampilan maksimal akan menjadi penilaian tim pelatih, beber Nova. Waspadai pemain Irak. Tantangan lain yang bakal dihadapi oleh jajaran pelatih adalah kompetisi Liga 1 sedang berlangsung hingga tanggal 12. Tentu hal ini membuat tim-tim masih fokus di kompetisi strata teratas di Indonesia ini. Bukan tidak mungkin klub-klub juga masih akan berat untuk melepas pemainnya. Ataupun para pemain bidikan Sintayong dalam kondisi kurang prima atau dihantui badai cedera. Laga antara Irak vs Timnas Indonesia sendiri akan jadi laga pembuka di grup F yang akan digelar di Stadion Internasional Basra pada Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Jelang duel ini, diyakini Timnas Indonesia dan Irak akan menggunakan kekuatan terbaiknya demi mendapat start mulus dalam usahanya menembus Piala Dunia 2026. Di kubu skuad Garuda, para pemain abroad dan pemain naturalisasi akan tetap jadi andalan Sintayong di laga tersebut. Sedangkan dari kubu Irak, para pemain yang jadi andalan di turnamen Yordania beberapa waktu lalu akan tetap diandalkan Yesus Casas pada pertandingan perdana grup F. Dari turnamen Yordania itu, Irak memiliki 5 jagoan yang pantang dianggap remeh oleh Timnas Indonesia. Siapa saja para jagoan tim berjuluk Singa Mesopotamia itu? Mereka adalah Danilo Al-Saed, Mohanad Ali, Basar Resan, Amjad Atwan, dan Ibrahim Bayesh. Irak diberkahi banyak pemain muda bertalenta, salah satunya adalah Ibrahim Bayesh yang baru berusia 23 tahun tapi sudah punya 44 caps di tim nasional. Pemain milik Al-Quwa Al-Jawiyah ini menjadi salah satu pemain yang berbahaya di flank kanan. Bahkan ia tergolong tajam karena telah mencetak 6 gol bagi Irak. Seperti halnya Timnas Indonesia, Irak juga punya pemain abroad di Eropa yakni di kasta teratas Norwegia pada diri Danilo Al-Saed yang membela Sandefjord. Tak hanya pemain abroad, Danilo merupakan pemain keturunan Irak. Ia lahir di Swedia dari ayah yang merupakan warga Irak dan ibu yang merupakan warga Chili. Asisten Sintayong sekaligus asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto.
memberi bocoran bahwa untuk pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina berpeluang alami perombakan. Timnas Indonesia memang telah memastikan diri bakal menghadapi putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam ajang ini, skuad Garuda dipastikan bergabung dalam grup F bersama Vietnam, Filipina, dan Irak. Perjuangan tim Merah Putih pertama kali bakal melawan Irak yang dijadwalkan berlangsung di Basra International Stadium, pada tanggal 16 November tahun 2023. Kemudian untuk laga kedua, tim asuhan Sintayong bakal menghadapi Filipina di Rizal Memorial Stadium, Manila, tanggal 21 November tahun 2023. Untuk menghadapi laga ini, tim kepelatihan Timnas Indonesia memang telah bekerja keras. Tak hanya memantau langsung kekuatan Irak saja, tetapi tim pelatih juga memantau kompetisi Liga 1. Sebelumnya Nova Arianto telah mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan tim pelatih karena ada pemain yang masuk radar. Oleh karena itu, tim pelatih ingin memastikan dan melihat perkembangan para pemain ini. Ini dilakukan karena Sintayong dan tim pelatih pun ingin ada wajah-wajah baru di skuad Garuda. Sehingga sampai saat ini tim pelatih Timnas Indonesia tetap memantau perkembangan para pemain. Apalagi untuk menghadapi Irak dan Filipina nantinya, Timnas Indonesia tak memiliki persiapan yang panjang. Dengan begitu, tim pelatih pun bisa sekaligus memantau pemain-pemain andalan Timnas Indonesia. Apakah performa mereka tetap sama karena Timnas Indonesia akan dikumpulkan pada tanggal 12 November mendatang. Kemudian Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bakal langsung bertolak ke Irak untuk menjalani laga perdana pada tanggal 16 November tahun 2023. Persiapan berlangsung sangat minim nantinya. Kami belum bisa melakukan persiapan apapun karena pemain akan tampil di kompetisi, tanggal 12 November kumpul, tanggal 13 November berangkat, ujar Nova Arianto. Meski tak akan memiliki banyak waktu untuk persiapan, Nova Arianto memberi bocoran. Menurutnya pelatih asal Korea Selatan Sintayong membuka peluang untuk ada perombakan. Perombakan bisa dilakukan, tetapi Nova menekankan bahwa hal itu tak akan mudah. Sebab tim pelatih Timnas Indonesia bakal dengan ketat menilai pemain yang memang layak untuk dipanggil memperkuat tim Merah Putih. Asisten Sintayong ini menegaskan bahwa penampilan selama di Liga 1 bakal menjadi penilaian tersendiri. Untuk itu, ia menekankan tim pelatih bakal melihat dengan serius, apabila memang dibutuhkan perombakan tersebut. Lihat situasi di kompetisi. Pemain yang akan kami panggil apakah dalam kondisi baik atau tidak, tegas Nova Arianto. Yang tampil maksimal dalam kompetisi akan menjadi penilaian dari tim pelatih, tuturnya. Sekedar informasi, Timnas Indonesia ini memang tak bisa menjalani persiapan panjang. Sebab kompetisi Liga 1 masih bergulir hingga tanggal 12 November tahun 2023. Sehingga akan ada pemain Timnas Indonesia yang masih fokus membela timnya masing-masing. Untuk tanggal 12 November itu Liga 1 bakal ditutup dengan kompetisi pekan ke-19 yang mempertemukan Bali United vs Borneo FC dan Dewa United FC vs PSM Makassar. Beberapa pemain andalan Sintayong dipastikan terdapat dalam klub-klub tersebut. Sehingga Timnas Indonesia hanya akan memiliki waktu persiapan langsung selama di Irak dan Filipina nantinya.